Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Nah, benar. Karena memberi salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Gitu, ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena nikmat-nikmatnya pula kita dimudahkan jalan menuju surga. Ya. Salah satu contohnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian Isra Mi'raj yang dinaikkan ke langit, ya. Di sana pertama kali diperintahkannya salat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkannya salat. Ya, salat ini pertama kali diperintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya ada 50 waktu dalam sehari. Ya. Ada 50 waktu dalam sehari. Sehingga setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima perintahnya berupa sholat 50 waktu dalam sehari, dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa, bisakah kau meminta mohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi, karena itu berat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang Allah perintahkan juga kepada kaumnya Nabi Musa, keberatan mereka. Apalagi umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana kita ketahui, umat itu atau manusia itu makin kesini makin lemah secara fisik, mental dan lain-lainnya. Itu semakin lemah. Maka Nabi Musa menyarankan untuk meminta pengurangan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah terjadi permohonan dari Nabi, turunlah perintah salat berupa 5 waktu dalam sehari. Dan pahalanya setara dengan 50 waktu dalam sehari. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang waktu sholat ini menjadi 5, pahalanya 50. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan lagi. Udah cuma 5 waktu, kelewat pula gitu kan. Masih mending telat lah, itu masih mending, yang penting sholat. Tapi kalau bisa, yang namanya laki-laki itu berjamaah di masjid, ya. Meskipun di dalamnya ada beberapa pendapat ulama, tapi insya Allah ini yang kuat, yaitu bagi laki-laki wajib sholat di masjid berjamaah, dan bagi perempuan di rumah, ya. Dan juga merupakan kemudahan juga dari sholat itu sendiri. Ini merupakan penghapus dosa-dosa kita dari sholat satu dengan sholat yang kedua. Misalnya dari yang subuh ke zuhur. Dari rentang waktu ini jika kita melakukan dosa, maka dosanya akan digugurkan. Dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Itu ada syarat dan ketentuannya, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan, ya, seorang manusia yang tinggal di sebuah rumah, di depan rumahnya itu ada sungai. Kemudian orang tadi mandi 5 kali sehari. Kemudian Nabi bertanya, apakah
tersisa kotoran di badannya. Terus beliau melanjutkan, begitu juga sholat. Ketika manusia sholat 5 waktu, itu sama dengan mencuci badannya dari kotoran-kotoran atau dari dosa-dosa. Ya. Ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih berpikir lagi, gitu, lebih sayang lagi terhadap meninggalkan sholat. Kemudian salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang berada di base camp ya, dan juga hadirin yang menyaksikan di media ya, YouTube ataupun Instagram. Sebenarnya kita udah lama ya nggak berjumpa lagi di kajian langsung kayak gini. Soalnya kemarin-kemarin ya streaming terus ininya rekaman terus. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Setelah pembahasan terakhir itu mungkin tentang Arba'in Nawawi ya, udah lama banget itu. Sekarang kita beranjak ke yang namanya, ke temanya yaitu kaidah-kaidah dasar menjadi seorang muslim yang baik. Dan ini sudah bagian yang ketiga sebenarnya. Jadi yang pertama dan yang kedua mungkin harus menyaksikannya di YouTube, gitu ya. YouTube GSC tentunya. Jadi kita di sini di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini terkait syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Nanti mungkin tema yang selanjutnya bersyukur kepada manusia. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu yang dinamakan dengan syukur. Syukur itu secara bahasanya berterima kasih. Secara bahasa Indonesia ya. Berterima kasih artinya. Adapun secara istilah agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu beliau berkata, Zuhuru asari ni'matillah ala lisani abdihi, yaitu menampakkan bekasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada lisan manusia. Jadi dibicarakan gitu, ditunjukkan secara lisan. Sana'an wa i'tirafan, berupa bentuk pujian ataupun pengakuan. Wa ala qalbihi, dan juga bekas yang ditimbulkan pada hatinya berupa syuhudan wa mahabbatan, yaitu persaksian dan kecintaan harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk syukur, salah satu bentuk syukur. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan juga dengan tubuhnya, dengan jasadnya, inqiyadan wa ta'atan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini merupakan bentuk syukur yang harus kita realisasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk yang tadi, secara lisan, secara hati, dan secara badan kita. Dengan perlakuan semua itu tadi. Lisan dengan menyebut, hati dengan meyakini, badan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan syukur. Kemudian masuk kepada ayat yang pertama tentang syukur ya, tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas adalah bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dan juga pembeda
daripada yang benar dan yang batil. Quran ini sebagai petunjuk diturunkan untuk manusia sebagai jalan-jalan tata cara atau peta jalan kita menuju akhirat, menuju surga. Wabayinat, dan penjelasan atas semua itu. Kenapa kita harus begini dan begitu. Wal huda, dan petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka bersaumlah. Ya, wajib saum Ramadan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit atau dia berada dalam safar, ketika safar, maka gantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesusahan atau kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kamu menyempurnakan jumlah 30 hari dalam Ramadan, dan agar kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu dan agar kamu bersyukur. Ya. Kita bisa simpulkan dalam ayat suci ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya itu adalah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan hambanya. Di sini dijelaskan tadi agar kita saum, diwajibkan saum. Kemudian ada juga kabar kalau misalnya dia sakit atau dia dalam safar, itu bisa digantikan di hari yang lain. Ini merupakan kemudahan juga ya dari Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan kalau yang butuh tuh kita yang butuh kemudahan. Gitu, bukan Allah yang butuh. Dan ini juga harus kita syukuri ya. Sebenarnya kita yang diutus di dunia ini, kita yang diciptakan di dunia ini, tujuan kita adalah masuk surga. Benar kan? Nah, tapi Allah yang memudahkan, enggak mempersulit. Gitu. Maka ini juga harus disyukuri oleh kita semuanya. Kemudian juga bukti daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita, atau Allah itu maha kuat ya. Kita mau ibadah mau enggak, itu enggak ngaruh sama Allah. Enggak bertambah kekuasaannya, enggak kayak manusia ya, banyak pendukung kekuatannya bertambah. Sedikit pendukung ya sedikit juga kekuatannya. Allah itu enggak butuh itu. Mau sedikit mau banyak, ya Allah tetap agung, tetap tinggi, tetap maha besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas ya, yang berbunyi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang atau kepada kamu, ya, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita menyelisihi takdir. Ini bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berkumpul misalnya untuk ngasih kado ke seseorang. Gitu. Ngasih kado ke seseorang, tapi Allah tidak berkehendak. Maka itu tidak akan pernah terjadi. Sedemikian rincinya rencana tadi itu tidak akan terjadi. Ya.
Dan ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya ya. Jika manusia berkumpul untuk mencelakakan seseorang, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ini juga bukti bahwa kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kita secara jasad itu tidak akan merasakan paksaan secara jasad ya. Ketika kita azan sholat, apakah kita akan merasa seperti dicambuk, seperti dipaksa oleh Allah gitu? Kan tidak. Kita semuanya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah jalan kebaikan ataupun keburukan. Itu gimana kita? Kita yang butuh, kita yang sadar, kita harus melakukan, ya lakukan. Karena ini semua perbekalan kita di akhirat kelak. Dan juga teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ya. Manusia itu jika ingin dihitung amalannya dalam seumur hidupnya, itu misalnya hidupnya 60 tahun. Ya. Mungkin amalannya itu hanya beberapa tahun saja jika dikalkulasikan. Ya, mungkin dari 60 tahun bisa dapatlah sekitar 5 tahunan itu kalau dikalkulasikan. Kita lebih rinci lagi. Setiap hari itu ada 24 jam. Nah, 24 jam ini berapa jam yang kita sediakan, luangkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, kemarin juga sempat dibahas ya di sini kajian malam-malam. Dan teman-teman juga menjawab ya paling cuman sejam, kira-kira sejam lebih gitu. Jika diukur itu dalam 24 jam loh. Berapa persennya berarti itu? Sedikit banget ya. Dan semua ini amalan-amalan kita jika banyak ya, jika ditimbang itu berat, lebih berat daripada dosanya, maka ini akan menjadi surga di akhirat. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang surga ini abadi, nggak ada habis-habisnya, unlimited, selama-lamanya. Ya. Di mana di dalamnya terdapat semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Jika Allah mau adil gitu ya, mengeluarkan sifat adilnya ketika di akhirat, maka amalan-amalan yang kita bawa ini ibaratkanlah sebanyak 100 kilo lah misalnya. Yang amalan tadi ditimbang ibaratkan 100 kilo. Kemudian kita bawa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Di akhirat ada yang namanya alam kubur, di mana di sana ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya. Terus kemudian setelah itu masuk ke padang mahsyar, yang di mana semua orang di sana dijemur tanpa sehelai apapun pakaian, ya. Di sana dijemur menunggu dihisab dengan matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya, dengan panas yang luar biasa. Di sebuah padang. Dan ada orang-orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Karena mereka kurang dalam amalannya. Gitu. Tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tapi juga ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalannya. Dan setelah itu Shiratal Mustaqim yang panjangnya sejauh mata memandang, yang kata ulama itu disebutkan sifatnya tipisnya itu melebihi seakan-akan sehelai rambut dibagi 7. Gimana? Kelihatan nggak kira-kira gitu? Sehelai rambut aja kalau kita lihat sekilas gitu dari jauh itu nggak kelihatan, apalagi dibagi 7 lagi. Dan ulama mensifatkan tajamnya itu lebih tajam daripada mata pedang. Di situ disifatkan orang-orang yang melewati sirat tersebut, ada yang terbang,
ada yang seperti naik kuda, ada yang secepat memejamkan mata, mengedipkan mata gitu. Ada yang merangkak sampai luar biasa ini kesakitan lah. Belum lagi di jalannya ada rintangan-rintangan juga terhadap beberapa amalan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti diceritakan dalam hadis itu, seperti Kail, udah jalannya kayak gitu, diserang Kail pula. Gimana itu? Tidak bisa kita bayangkan. Dan kita juga membawa amalan ini, ibaratkan gini gampangnya. Amalan ini yang tadi 100 kilo kita bawa ke Sirat misalnya. Apakah kita yakin semua perbekalan ini akan membawa kita sampai ujung? Ataukah akan berhenti di tengah jalan sehingga kita terpleset dan masuk ke dalam neraka? Dan jarak dari Sirat ke neraka ini puluhan ribu tahun. Jadi nggak langsung jatuh, langsung masuk neraka, enggak. Jadi ada jaraknya dulu. Apakah kita yakin dengan amalan-amalan tadi yang sedikit? Maka kita harus tetap berusaha, ya, beramal. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Kemudian para sahabat berkata, qalu wala anta ya Rasulullah. Berkata para sahabat, apakah Anda juga tidak ya Rasulullah? Rasul menjawab, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Ya. Jadi semua ini berkaitan dengan rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah. Dan jangan sampai juga kita menyimpulkan bahwasannya yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan baik. Karena ada beberapa orang juga yang menyangka seperti itu. Jadi amalan baik ini bukan patokan kita menuju surga, tapi rahmatnya Allah. Gimana Allah aja mau ngasih mau enggak ke orangnya. Sebenarnya ini harus diluruskan. Jadi yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu selalu tergantung atau berkaitan dengan yang namanya ibadah. Ketika ibadah kita bagus, maka ini berselurusan dengan rahmatnya Allah. Gitu. Jadi tidak dipisahkan. Maka kembali lagi kepada tema, kita harus bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua yang alam akhirat ini semuanya kesusahan, semuanya butuh amalan-amalan tambahan. Ya. Maka kita harus berusaha dan selalu bersyukur agar kita dimudahkan, ya, karena rahmatnya tadi. Jika Allah mengedepankan sifat adilnya ketika itu, binasa manusia, ya, dengan amalan yang seperti itu, yang seadanya, bawa ke sana, wah nggak sampai ujung itu, nggak sampai perjalanan selesai, gitu ya. Maka harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada dalil, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Waqiah ayat 68. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun? Apakah kalian melihat air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kita? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kami jika menghendaki akan menjadikan air hujan tersebut asin. Falaula tashkurun. Apakah kalian tidak bersyukur? Jadi kita dalam satu objek aja, ya, hujan dulu ya. Hujan ini banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Allah. Sebenarnya Allah juga mampu menjadikan air hujan ini menjadi asin. Yang kita setiap hari minum meskipun dari bawah tanah kan dari hujan juga, ya. Jika itu asin semua, kita akan sulit meminumnya, gak enak. Maka kata Allah, falaula tashkurun, apakah kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Dan juga ada manfaat yang lainnya air hujan itu. Tadi juga sempat searching dulu ya di Google. Yang pertama, manfaatnya adalah menyehatkan kulit dan rambut. Yang kedua, menghilangkan stres. Yang ketiga, mengobati masalah pencernaan. Yang keempat, menetralkan pH dalam tubuh. Yang kelima, menyingkirkan sel kanker. Ya. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, afala tashkurun? Apakah kamu tidak bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang tadi? Ini baru hujan. Kemudian Allah menjadikan hujan ini bumi ini menjadi hidup, menjadi hijau. Pertanyaannya, afala tashkurun? Harus tanya di dalam diri kita, apakah kamu tidak bersyukur? Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah melembutkan turunnya hujan ini. Kita kalau dipikir-pikir awan ini jauh banget ya jaraknya dari kita ya. Tapi Allah menurunkan hujan ini begitu lembut, nggak sakit gitu kalau kena kita. Padahal ada ribuan tetesan air hujan jatuh. Ya. Kembali lagi pertanyaannya, afala tashkurun? Tidakkah kamu bersyukur kepada Allah? Dan memang pada dasarnya manusia itu memang sifatnya ingkar. Kita harus menyadari itu. Karena pertama itu harus menyadari dulu sebelum kita memperbaiki. Karena kalau tidak menyadari, tidak ada yang pernah diperbaiki. Jika orang selalu merasa benar, maka dia akan selalu begitu walaupun dia salah. Maka yang pertama adalah menyadari. Disebutkan juga di dalam beberapa suratnya di dalam Al-Quran. Contohnya di surat Yunus ayat 60, Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaruhum la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki keutamaan atau memiliki fadl ya, 'alan nas, kepada manusia, tetapi manusia itu mereka tidak bersyukur. Sebegitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tidak bersyukur. Kemudian surat Al-A'raf, laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Telah kami jadikan telah kami tempatkan kalian fil ardi, di bumi, dan menjadikan di dalamnya ada bahan kehidupan, ada makanan, ada obat dan lain-lain lah ya, banyak banget. Tapi apa kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Terus ayat yang selanjutnya, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Surat Al-Mu'minun ayat 78, Dia yang telah menjadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan, dan juga hati, wal afidah qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit juga yang bersyukur, tidak menyadari ini adalah nikmat. Dan itu sifat manusia, memang sedikit bersyukurnya dan suka mengeluh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan ya, yang berbunyi innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu suka mengeluh, diciptakan suka mengeluh. Dasarnya kayak gitu. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia dikenakan musibah, pasti ngerengek, bukan ngerengek ya, inilah banyak omong lah, kenapa gini, kenapa gitu, berkeluh kesah, sering kayak gitu. Wa iza massahul khairu manua. Dan jika dia diberi kenikmatan, kelapangan atau kebaikan, manua, kikir, gak mau bagi-bagi, pelit gitu. Memang itu sifat dasarnya manusia. Jadi kita harus rubah. Semua ini sudah dikabarkan, sudah dijelaskan sama Allah, tinggal kita yang ngerubah. Apa tujuan kita? Mau kemana kita? Semua ini perlu perubahan. Meskipun diciptakannya asalnya kayak gitu ya. Perlu usaha.
Mungkin sekian dulu ya materi kali ini yang singkat ini dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tema selanjutnya kita akan membahas bersyukur kepada manusia. Kita tutup ya majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.